Halo Jamaah Visual, berjumpa lagi dengan gua Rengga. Akhirnya konten kita ngaji visual bisa terbit. Konten ini merupakan inisiasi dari Loka Institute berafiliasi dengan komunitas Kilau Art Studio. Dan hari ini gua nggak sendiri. Gua akan ditemani oleh seorang yang udah malang melintang lah di dunia seni. Mulai dari pengajar, jadi seniman, jadi inisiator, jadi narasumber. Pokoknya benar-benar orang yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, ilmu pengetahuan dan informasinya dalam dunia seni. Oke, jangan kemana-mana, kita sambut dia, Saebul Bahri. Selamat sore. Gimana Saebul nih? Lu kayaknya lemes banget sih, gue udah heboh gitu, lu lemes banget. Ternyata seni itu ngaji visual. Ada kalanya lemas, kita bisa bangkit dari lemas. Nih apa karena efek COVID-19 atau gimana nih? Bukan hanya seni yang sedikit drop, tapi apapun ketika ada masalah virus yang membuat kita terpengaruh, semua lapisan itu Kacau lah ya. kacau. Nah kalau lu kan saat ini kan jadi presidennya Kilau Art Studio nih. Ada nggak sih pengaruhnya COVID itu terhadap kegiatan-kegiatan di Kilau? Kalau dari pengaruh itu saya kira tetap kita membentengi diri dengan seni, tidak perlu kita larut-larut cemas, takut, merasa kita seperti dihantui oleh sesuatu. Nah, kita mencoba untuk membangun inisiasi bagaimana teman-teman bisa berbagi, bisa sharing, kita bisa mengaji hari ini, mengaji visual. Oh, jadi Kita tetap semangat. tinggal menyikapinya gimana ya, jangan terlalu gara-gara COVID ini aduh males banget berkarya gara-gara pameran, tapi lewat ngaji visual kita bisa tetap Kita bisa berinteraksi. Ini tegur dulu teman kita nih satu nih. Nah, ini teman kita ini juga bagian dari apa yang kita anggap itu elemen visual. Ya, elemen visual. Nah, ngemeng-ngemeng nih Pak Ipul nih, kayak Tukul Arwana ngemeng-ngemeng. Kadang-kadang begitu. Jadi kan kita ngomongin, ya kita banyak lah sekarang apalagi sosial media. Itu sekarang Instagram isinya. Tapi ngopi dulu ya. Oh iya, ngopi dulu, silakan. Sedikit. Belum disajikan dari iya, tadi. nyokap saya masak banyak, ntar habis ngopi bisa langsung makan. Padahal ini tempatnya dia nih. Mantap ini bener. Jadi selama pandemi ini kan seni itu kayak menjadi jalan keluar nih. Ya. Buat beberapa orang di sosial media, mulai dari pelukis sendiri ya pasti melukis lah. Bahkan ada temen gue pegawai bank akhirnya ikut melukis katanya buat ngilangin stres karena work from home segala macam. Jadi sebenarnya seni ini bisa jadi solusi ya di tengah pandemi ini. Seni bisa dia menjadi bagian yang dekat di setiap aktivitas, entah itu masa pandemi atau tidak. Jadi kita kembalikan seni itu dia adil mengisi waktu kita dalam 24 jam. Ya tidak harus 24 jam kita berseni, dan toh juga seni itu bisa kelepasan dari endapan yang belum dikeluarkan, maka keluarkanlah. Jadi seni itu relax. Bahkan orang yang bukan dari background seni itu berkarya seni juga sekarang tuh gara-gara pandemik tuh di sosial media. Itu dia menariknya, karena seni bisa menerobos lintas disiplin apapun latar belakangnya. Seni bisa berteman di kala apapun dia. Seni bisa juga melonggarkan langkah dia untuk bisa meloncat lebih jauh, seperti itu. Berarti poinnya tadi tuh seni bisa berteman dengan siapapun lah dari latar belakang apapun. Betul Lu sekali. mau aparatur negara, lu mau rakyat biasa, itu kiai bahkan kayak kita ini ngaji visual, bisa menembus batasan-batasan tersebut ya. Etnis apapun ya kan? Dan bisa dilakukan dalam kondisi apapun, bahkan dalam tragedi saat ini ya COVID-19 ini. Betul sekali. Pak Epul, sebelum melangkah lebih jauh nih di edisi pertama ini sebenarnya ada unek-unek yang mau gua sampein. Ini sebenarnya seruput dulu. Aspirasi masyarakat nih. Iya. Karena sekarang kan sosial media mulai dari kafe-kafe, tempat nongkrong anak muda,
Pokoknya Kita juga nongkrong ya sekarang ya. iya, karena kita masih Tetap muda ya kita kan. masih muda. Pengajian dalam kemasan nongkrong. Kayak gitu kan. Sekarang tuh artsy banget. Di setiap sudut itu sekarang elemen kehidupan itu sekarang pokoknya seni itu selalu mendapat tempat lah. Nah, pertanyaan gue itu mewakili suara rakyat gitu kan. Wih, ngeri. Suara rakyat loh ini. Gila. entah rakyat yang mana, yang penting halus dulu kayak janji kampanye ya kan. Seni itu apa sih, Pak Ipul? Kalau tadi Mas Rengga sebagai wakil dari kedutaan rakyat gitu kan. Jadi terus menanyakan seni itu apa, dan saya mencoba menjawabnya serakyat mungkin. Nah, ya kan? ini yang penting nih. Sesederhana mungkin. Presiden dari Kilau Art Studio menyampaikannya dengan suara rakyat. Suara rakyat. Jadi seni yang kita ketahui berlapis-lapis juga. Seni di akademis bagaimana pengertiannya, seni di santren bagaimana pengertiannya, seni di meja eksekutif bagaimana pengertiannya. Tetapi kalau tadi pertanyaan tadi seni untuk rakyat itu gimana ya? Seni itu apa? Seni itu apa? Seni itu apa? Kalau seni untuk rakyat nanti kita diganyang nih, Pak. Karena rada-rada kiri. Oke. Jadi kita bukan di kiri, bukan di di kanan. Kita di tengah aja. Kalau nggak di atas di sini, di atas. Sini nih. Seni untuk rakyat ada di atas, ya. Oke. Jadi seni itu pada dasarnya adalah bagaimana dia bisa berkontribusi. Dia sebagai media untuk melepas hasrat positif maupun negatif, yang dimana dia hadir dengan intuisi atau naluri. Kalau sudah bahas naluri itu dia benar-benar naluri dasar, ya kan? Ada hakikat manusia punya naluri. Kelepasan, bagaimana dia mengimplementasikan dirinya, mengekspresikan dirinya, membebaskan segala unek-uneknya, berekspresi ke media apapun. Ke media apapun ya? Media apapun. Nah, kalau kita ngaji visual, ya kan? Ngaji visual nih, balik tetap lagi. Kita batasi ranahnya adalah bagaimana ekspresi seni dalam media visual untuk menyampaikan keluh kesah, ya kan, unek-unek, sesuatu yang mengendap menjadi yang bisa membuat lepas, bahagia, menjadi sesuatu yang menginspirasi, biar lega lah ya. biar gitu lega. Ya. Gimana sih lega itu? Nah, bagaimana kelegaan itu atau kelepasan itu tinggal bagaimana juga trik-triknya untuk melegakan diri, mengekspresikannya. Oke. Gitu. Tapi kan gini Pak Ipul, saat ini nih di era kontemporer ya disebutnya ya, dalam seni sendiri kan melegalkan atau mengabsahkan kontemporer itu sendiri. Nah, kita kan bisa ngelihat nih saat ini, dulu kan sepengetahuan Ogut itu seni itu yang indah-indah. Oke, nyambung dulu juga ya biar indah. Oh yoi. Nyambung dulu, Bro. Biar Wallace. Yo man. Jadi kan selalu seni itu dikaitkan sama yang indah-indah, tentang pemandangan, tentang gadis menari, tentang ayam jago berantem. Meskipun saya tidak tahu di mana letak indahnya ayam jago itu berantem, tapi ketika itu dilukiskan, kok indah sih. Tapi kan di era kontemporer saat ini, apalagi kalau saya kan cuma melihatnya itu sebatas sosial media lah. Kok ada yang mencrot, ada yang cuma cipratan chat, ada yang cuma gaya-gaya apa tuh, Basquiat. Itu, orang yang dari negeri seberang ya. Itu yang udah meninggal, udah almarhum tapi dibangkitkan kembali lewat berbagai bentukan itu kok kayaknya nggak indah, tapi itu tetap disebut seni. Nah, sebenarnya apa sih kriteria seni itu? Tadi saya merokok terus saya sambung lagi ya. Terus tadi pertanyaannya, kalau dulu itu pemandangan itu indah, semuanya itu indah. Dalam seni itu indah lah. Saya kira saya habis ngerokok tadi itu udah indah. Kenapa saya sambung lagi?
Berarti era sekarang kita melihat keindahan itu berbeda dong dengan keindahan yang berarti dulu. tadi ngambil rokok itu konsep itu. Konsep my friend. Berarti kepekaan dong. Kepekaan. Satu Satu tuh. ayat. Ngambil rokok itu tadi satu ayat tuh. Satu ayat. Bagaimana sesuatu yang pernah dilakukan atau saya sendiri pernah tahu atau mendengar bahwa rokok yang sebelumnya itu enak dan ini lebih enak. Hari ini bahwa seni kita mengerti bagaimana saya menyambung rokok yang tadi saya matikan terus saya sambung lagi. Ini lebih nikmat bro hari ini dan saat ini. Hembusan hari ini yang paling penting. Bahwa hari ini kita masih semangat untuk berkarya seni. Bagaimana menciptakan karya seni biar itu unik, menarik, indah kemarin. Mungkin hari ini ada yang sedikit indah tambah menarik. Kenapa tidak ada masalah. Yang penting jangan pernah berhenti untuk mengekspresikannya, mengaktualisasikannya. Oke. Berekspresilah karena itu adalah niatan yang mulia. Niat itu adalah niat yang positif. Karena semakin hari kita membangun energi positif, seni itu akan punya derajat yang lebih. Nah, Itu. belum terjawab kan pertanyaannya tuh tadi. Jadi kriteria sesuatu itu bisa dianggap seni. Ini kan karena kalau saya sih tadi paham. Saya paham tadi. Tersirat. Tapi kan karena ini untuk rakyat. Untuk rakyat ya kan. Ada step-step dulu ya, pelan-pelan. Bener. Ya. Saya sebagai penyambung lidah Ya. rakyat, seperti partai yang ada tanduknya itu, Ya, yang tidak melarat lah ya. yang tidak melarat. Ya. Tapi kita tidak berafiliasi dengan partai manapun ya. Ya, kita pro semuanya. Kita pro semuanya dan anti semuanya sekaligus. Jadi ada aneh memang Loka Institute dan Kilau Art Studio ini. Jadi sebenarnya sesuatu itu bisa disebut seni itu kriterianya apa tuh? Untuk hari ini kan. Untuk hari ini. Jadi kalau untuk hari ini kriteria seni itu saya mencoba sharing dengan berbagai input juga ya kan. Mau tidak mau semuanya disaring gitu. Baik dari akademis, dari non akademis ya kan. Jadi seni hari ini kriterianya bagaimana kita mengungkapkan sesuatu ekspresi dengan media apapun ya. Entah kemarin maaf ada saudara kita dari Sumatera, TikTok juga bisa dikategorikan sebagai seni kekinian seperti itu. Dan itu mewabah. Kenapa enggak ya? Ya kan? Kenapa enggak gitu. Nah, dengan media apapun yang jelas dia menarik. Menarik menurut siapa? Hari ini tidak ada definisi menarik menurut siapa. Yang jelas kembali kepada diri sendiri. Rasa. Sudah jujur atau ada kriteria bagaimana menarik itu dibangun. Berarti ada keilmuannya juga kan. Ada pengajiannya. Bagaimana menyusun daya tarik dari ungkapan ekspresi yang dihadirkan di media. Itu jadi yang jelas bagaimana menarik mengekspresikan sesuatu dengan media apapun. Sudah di situ saja. Seni itu ya. Seni itu. Ini biar kalian bisa lebih mencerna, memahami dengan mudah sebenarnya kita hadirkan ustadznya di sini nih sebenarnya. Yang udah berkecimpung kurang lebih berapa lama ente berkecimpung di dunia seni? Kalau pada hakikatnya saya terlahir itu usia saya baru 13 tahun sekarang itu. Baru 13 tahun. Menetas menjadi saya menganggap diri saya itu orang yang punya kreasi. Tapi udah merasa layak belum disebut seniman? Saya untuk seniman itu makanya yang jadi bumerang ini tiba-tiba baru bisa gambar sedikit sudah jadi seniman. Ini kan ya itu hak, iya kan? Nah, sebenarnya itu yang kita pengen luruskan itu. Iya. Kayak tadi Pak Epul bilang, tiba-tiba baru gambar sedikit udah bisa jadi seniman. Tiba-tiba baru bisa gambar itu doang sudah bisa disebut seni. Tetapi kalau itu menjadi daya diri untuk rajin berkreasi, terus saya mau di seni aja dan saya bermimpi untuk jadi seniman,
nggak masalah. Why not ya? Iya kan? Tetapi kalau nih saya seniman, hey bro, you know, it's me artist, is sangat terlalu norak. Wagu ya. Noraks gitu kan? Jadi gitu, friend. Sebenarnya kan kecenderungannya saat ini kan ya tadi disinggung juga ada TikTok, ada meme, sebuah produk dari era modern dan digitalisasi. Lahirnya sosial media itu kan juga bukan berarti memperburuk dunia seni ya, tapi Bukan memperkaya sebenarnya. Memperkaya dong. Jelas. Memperkaya dunia seni ya. Iya. Kalau dari seni rupa itu sendiri, misalnya kita ngomong masalah visual art deh, seni rupa dengan adanya meme lah, taruhlah meme, bahan lelucon gitu seperti itu pernah terjadi nggak sih sebelumnya di dunia seni rupa itu? Ya bahan lelucon itu kan bukan hanya di seni rupa, di pertunjukan juga memang pernah mewabah. Bagaimana itu bisa menjadi satir ya kan? Dia bisa menjadi daya ungkap yang unik sehingga seniman visual itu terinfluen untuk bisa menjadikan inspirasi. Semua apa yang dihadirkan hari ini, kemarin, apapun itu bentuknya, ketika dia bisa bermanfaat untuk mengisi sesuatu yang positif di ide kreasi ini, itu adalah elemen yang menarik. Berarti tidak sama sekali mengganggu ranah seni rupa itu sendiri. Tidak mengganggu ranah, justru memperkaya, justru bagaimana seniman itu bisa menyikapi kemajuan teknologi sosial media itu untuk membuat karya-karya yang lebih dahsyat sih. Maksudnya ketika banyak orang mengejek meme, mengejek TikTok, kenapa tidak disatirkan saja ya? Kenapa tidak? Saya kira itu tidak mungkin tidak. Kemungkinannya besar. Secara tidak langsung itu juga sudah menjadi bagian elemen yang diperlukan. Karena setiap ide kreasi seniman ataupun manusia yang punya nalar seni, ya kan, punya nilai keindahan, ketertarikan, ya kan, apapun bentuknya, yang ini different, ini berbeda, ini menarik, ini unik, itu menjadi materi yang selalu menarik. Nah, Pak Epul, sambil menutup pengajian hari ini nih, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Lagi-lagi ini bukan pertanyaan saya. Saya hanya penyambung lidah rakyat. Ini pertanyaan rakyat, baik rakyat di internet maupun rakyat di dunia nyata. Karena sekarang udah terbelah-belah nih. Terbelah, lebih banyak di dunia maya sekarang rakyatnya ya. Dunia maya itu satu kepala bisa punya 5 jasad. Ya, 5 akun lah maksudnya. Betul sekali. Sementara di dunia maya dia nobodies. Ya. Kadang ada yang seperti itu ya. Betul. Tetapi saya juga ingin menambahkan sedikit. Tetap hari ini tetap kita perhatian ya kepada kondisi rakyat kita dimanapun berada ya kan. Sebagai presiden yang baik lah ya. Wah, presiden kilau yang jelas studio. Banyak informasi, berita segala macam. Yang jelas berita itu pasti berita yang konkret, yang real adanya di belahan bumi, di sekitar kita, di luar daerah segala macam. Hari ini masyarakat kita masih banyak yang butuh doa, butuh semangat, butuh kita berkontribusi entah apapun bentuknya. Nah, menyambung itu saya tambahkan. Menyambung tadi tuh, di kondisi saat ini nih, di tengah carut marutnya udah dari wabah Covid, terus pemerosotan ekonomi dan beberapa longsor, bencana alam dan segala macamnya di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri, apa sih harapan Pak Epul yang bisa dilakukan oleh seni dalam menyikapi hal-hal tersebut? Ini serius nih. Coba perhatikan mukanya serius nih. Bukan lagunya serius ya. Jadi lebih serius. Tapi saya boleh minta rokoknya Pak Epul ya? Mari. Jadi saudaraku semua, dimanapun saudaraku, bro and sis, ya kan? Khususnya insan seni yang punya dada yang lebar gitu kan.
apa namanya? Bukan besar. Bukan besar tapi kelapangan dada lah. Kelapangan dada, ya kan. Sudah ditranslate. Jadi bagaimana kita sama-sama, tidak cukup saya sendiri atau Anda saja tidak cukup, tapi butuh orang banyak, seniman banyak, kreator banyak, untuk sama-sama kita membangun energi positif, membangun kreativitas bersama-sama. Mungkin dengan itu kita bisa saling bantu, sharing, bisa mengurangi beban saudara-saudara kita, ataupun dikala kita susah, kita bisa tetap tersenyum lebar. Kita bisa punya cara solusinya seperti apa. Dari dengan seni adalah sesuatu yang bisa melonggarkan segala perkara kesulitan segala macamnya. Itu yang dari Kilau, dari Loka harapkan, ayo kita berkontribusi yang lebih banyak lagi, berkarya, beraktivitas. Jangan larut sama situasi ini ya. Tidak larut dengan kondisi. Di Sulawesi lagi ini tidak melihat kesalahan, tetapi kita harus membangun optimisme untuk saling berbagi, mengapresiasi seni itu seluas-luasnya. Berarti seni itu selain tadi untuk sebagai medium ekspresi, juga bisa meringankan lah, seenggaknya itu mengisi kekosongan atas segala tragedi yang saat ini sedang terjadi di dunia ini. Oke, jamaah visual sekalian, mungkin untuk hari ini itu aja ulasan kita ngaji visual kali ini tentang apa sih itu seni. Dan jangan takut, kita akan kembali lagi di episode berikutnya untuk membahas hal-hal yang kalian pertanyakan tentang ruang lingkup dunia seni, khususnya seni visual ya Pak? Seni visual bersama narasumber-narasumber yang cukup kompeten seperti Bapak Presiden Komunitas Kilau Art Studio ini. Jadi sampai jumpa di ngaji visual berikutnya.